10.000 naik kapal. Membeli oleh-oleh sepasang sendal. Artinya, Ayo semua sahabat terminal, belajar ilmu baru di Ngobrol bareng Orang Terminal. Baik, untuk sahabat dengar bahwa run check itu dilakukan adalah bagaimana memastikan kendaraan itu layak jalan di jalan. Nah, khususnya di angkutan lebaran tahun 2026 ini, karena pemudik ini pasti akan meningkat. Semua bis yang mudik gratis harus dirancang dulu ya. iya dong, karena itu kan memang aturan dari Kementerian Perhubungan ya. Mungkin ada peribahasan itu. Apa tuh? Sedia payung belum hujan gitu ya Pak. Jadi harus Betul, dipersiapkan betul. di poolnya. Baru kalau di terminal tuh sudah langsung bisa beroperasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ramcek bukan sekedar pemeriksaan rutin, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi benar-benar memenuhi aspek teknis dan kelaikan jalan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat terminal, kembali lagi bersama Ngobrol bareng Orang Terminal. Pada episode podcast kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Anton Rande Parura. Beliau merupakan Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bapak Kristianto. Beliau merupakan Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang. Selamat siang Bapak. Selamat Selamat siang. siang Pak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Oh, luar- Semangat, luar puasa. Oh baik Bapak, Alhamdulillah. Nah semoga selama bulan Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah sebelumnya mungkin karena kita di Jakarta, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Mohon dibantu cakap dan artinya ya Bapak. Ke Pulau Seribu naik kapal, membeli oleh-oleh sepasang sendal. Artinya, Ayo semua sahabat terminal, belajar ilmu baru di Ngobrol bareng Orang Terminal. Baik, menjelang angkutan lebaran 2026, keselamatan menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi umum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah melalui inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau mungkin yang lebih dikenal dengan istilah Ramcek. Pada episode Ngobrol kali ini kita akan membahas secara lengkap apa itu Ramcek, siapa saja sih yang diperiksa, bagaimana pelaksanaannya, hingga sanksi apa yang diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. Mungkin langsung saja ya Bapak ya. Untuk yang pertama ke Pak Anton dulu ya Pak ya, izin. Banyak masyarakat yang sudah sering mendengar kata Ramcek nih Pak. Tapi mungkin beberapa dari masyarakat belum mengetahui apa sih Pak Ramcek itu sebenarnya. Baik, terima kasih sahabat terminal. Jadi Ramcek itu adalah pemeriksaan administrasi dan teknis oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian yang diperiksa itu adalah angkutan penumpang orang dan angkutan barang. Sehingga kita berharap dengan ada pemeriksaan ini keselamatan di jalan itu lebih baik. Dan hal-hal yang diperiksa adalah terkait dengan teknis, ada unsur teknis utama dan unsur teknis penunjang. Kemudian kalau untuk administrasi ada STNK, UKIR, kartu pengawas, dan SID bagi pengemudi. Sekiranya itu. Baik Bapak, jadi ada banyak aspek yang diperiksa dalam Ramcek ya teman-teman. Nah selanjutnya nih ke Pak Kris nih Pak, ya sini Pak. Nah untuk di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini Ramcek itu dilakukan terhadap siapa Pak? ya makasih ya Mbak Ayu. Ya terima kasih nih Pak Anton nih. Nah, kita memang terminal terpadu Pulau Gebang ini kan terminal terbesar di Jakarta, malah Indonesia. Pastinya banyak bus yang akan berangkat dari sini. Dan tentunya ya faktor keamanan adalah paling utama ya. Makanya kita berkoordinasi dengan PKP Ujung Menteng nih, Bobi Pak Anton, untuk mengadakan Ramcek terhadap bus-bus yang memang sudah cek sini yang masuk ini pasti harus dirapcek. Dan itu
juga nanti ada mudik gratis Pak. Oh, Oleh Pak Anton ya, mudik gratis itu tanggal hari Jumat itu dari Gojek itu mudik gratis. Kemudian tanggal 17 itu hari Selasa itu udah perhubungan itu dari bulan malah akan banyak itu berbagai tujuan di Pulau Jawa ini bahkan sampai ke Bali. Jadi ya pasti nanti akan dirancang ya dicek dulu sebelumnya demi keselamatan yang akan dilakukan oleh dari stafnya sebagai yang punya kewenangan dari Domainten tentunya. Jadi semua bis yang mudik gratis harus dirancang dulu ya? Iya Pak? dong, karena itu kan memang aturan dari Kementerian Perhubungan ya sudah wajib itu bahwa bus yang mau beroperasi di jalan itu harus layak jalan. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya mungkin kepada Pak Anton lagi nih Pak. Nah tadi mungkin disebutkan beberapa salah satu tujuan dari Ramcek adalah peningkatan keselamatan. Nah mungkin bisa lebih diperjelas lagi Pak untuk maksud dan tujuan pelaksanaan Ramcek itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, untuk salah dengar bahwa Ramcek itu dilakukan adalah bagaimana memastikan kendaraan itu layak jalan di jalan. Nah, khususnya di angkutan lebaran tahun 2026 ini, karena pemudik ini pasti akan meningkat, sehingga tim dari PKB Domainten itu akan melakukan Ramcek khususnya di terminal terpadu Pulau Gebang. Jadi kita berharap dengan angkutan lebaran tahun ini bisa lebih baik. Oh baik. Izin kembali ke Pak Kris lagi nih Pak. Nah untuk di terminal terpadu Pulau Gebang sendiri pelaksanaan Ramceknya untuk mudik lebaran ini kapan Pak kira-kira? Ya untuk Ramcek itu pelaksanaannya selama 10 hari ya, 19 hari ya. Dimulai hari tanggal 10 hari Senin sampai tanggal 29. Jadi sebelum masa angkutan lebaran, namanya ada Ramcek dan Ramcek itu dilaksanakan dari pagi sampai malam. Tentunya satu bus yang masuk akan di Ramcek juga. Itu apakah semuanya atau kira-kira sampling Bapak? Ya tergantung dari waktunya ya. Kalau waktunya kan bus itu punya timetable. Dia nanti kalau mau masuknya masih waktunya agak panjang di Ramcek. Karena misalnya Pulau Gebang ini kebetulan tidak berangkat semua dari sini. Jadi ada yang dari Lebak Bulus, ada yang dari Tangerang, ada Rambutan, ada Priok, yang terminal bus akap di Jakarta. Jadi mereka kadang-kadang itu hanya buat banget awal sebelum sudah di Ramcek. Jadi kalau sudah di Ramcek kita nggak di Ramcek lagi. Yang pasti nanti di pengendapan atau pengendapan. Nah pengendapan itu kalau itu sudah di Ramcek ya tidak lain, tapi kalau belum berarti kita pastikan itu dicek. Jadi nanti kita melihat kalau memang sudah dilakukan di terminal sebelumnya atau kemarin atau bagaimana, ya itu sudah dicek lagi Pak. Bapak, terima kasih atas penjelasannya Pak Kris. Melanjutkan mungkin izin ke Pak Anton lagi nih Pak. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan Ramcek itu tentu dibutuhkan petugas yang memiliki kompetensi. Nah, kira-kira siapa sih Pak yang berhak atau bisa untuk melaksanakan Ramcek itu Pak? Baik, tim Ramcek sudah dibuat ada dalam bentuk surat tugas, dan semua yang masuk dalam tim Ramcek itu adalah orang yang punya kompetensi. Kalau punya kompetensi tentunya bersiap bertindak. Nah, untuk hal-hal yang namanya aspek teknis dilakukan oleh petugas yang punya kompetensi masalah teknis, atau untuk administrasi biasanya dilakukan oleh petugas yang punya kompetensi seperti PNS. Jadi tim ini yang bekerja secara profesional, semoga bisa angkutan tahun ini lebih baik dan tahun sebelumnya. Oh baik Bapak, jadi tidak bisa semua orang melaksanakan Ramcek ya Pak, harus yang berkompetensi sahabat terminal. Nah selanjutnya nih Pak, masih ke Pak Anton, kira-kira apa saja sih Pak yang diperiksa dalam Ramcek itu Pak? Baik, dalam pemeriksaan Ramcek itu ada dua hal, yaitu unsur teknis, dan unsur teknis itu juga ada dua komponen, yaitu unsur teknis utama dan unsur teknis umum. Kemudian hal yang kedua adalah
unsur administrasi. Nah, kalau kita bicara unsur teknis utama, tentunya bicara tentang bagaimana sistem pengereman. Jadi pada saat pengerem betul-betul semua rem itu pakem, sehingga tidak buang kiri dan tidak buang kanan. Dan unsur pencahayaan atau lampu, dan itu penerangannya itu pasti lurus ke depan, sen kirinya hidup, sen kanannya hidup. Lampu indikator di belakang, lampu mundur juga, lampu rem, indikator di dalam tali juga harus terlihat, speedometernya juga harus bagus, kemudian ada wipernya dan hal-hal yang lain. Kemudian unsur penunjangnya adalah seperti kayak ban serep, ada dongkrak, ya, kunci babak, dan lampu senter gitu, dan lain-lain. Kemudian kalau bicara tentang administrasi, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa administrasi itu terkait dengan STNK, buku KIR, kemudian ada kartu pengawasan dan SIM bagi pengemudi. Jadi kalau ada unsur-unsur yang tidak memenuhi syarat, maka tentunya bus tidak diberangkatkan sampai memenuhi syarat. Saya kira. Jadi banyak sekali aspek yang harus diperiksa dalam pelaksanaan ramcek ternyata ya, sahabat terminal. Jadi tadi Bapak menyinggung tentang apabila ada beberapa aspek yang tidak memenuhi persyaratan itu bagaimana Pak? Apakah diberikan suatu tanda atau bagaimana Pak? Baik, kalau tidak memenuhi persyaratan maka diberi stiker. Stikernya warna merah. Kalau memenuhi persyaratan diberi stiker warna biru. Dan untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan unsur teknis penunjang seperti misalnya P3K atau senter atau dongkrak, itu diberi stiker warna pink atau merah muda seperti itu. Jadi akan kelihatan sekali di mobil kendaraannya sudah dicek, sehingga penumpang bisa memilih kendaraan itu yang layak jalan, kira-kira seperti itu. Baik Bapak, jadi ada 3 sobat terminal ya, ada warna biru, pink, dan juga merah. Jadi kalau bisa pilih kendaraan yang mempunyai stiker berwarna biru, karena itu sudah terbukti lulus ramcek gitu ya Pak. Dan kalau bisa Mbak, Harus, sebenarnya harus ya sahabat terminal, jangan sampai berani yang pink atau yang warna merah. Nah selanjutnya nih Pak, tuh izin Pak untuk kira-kira kalau pengemudi yang mau menjalankan bus itu kira-kira dites kesehatannya nggak Pak? oh iya, betul itu. Jadi namanya keselamatan kelaikan itu kalau bisnya layak, kalau pengemudinya nggak layak, nggak sehat kan tuh bahaya. Makanya sudah di bisnya layak itu pengemudi yang baru harus terjamin kesehatannya. Dan di sini sudah ada tim posko kesehatan yang memang dibantu oleh dari dinas kesehatan, dari BNN, itu sudah ada posko. Itu memang rutin mengecek kesehatan mereka, tensinya, apakah gula juga diperiksa, dan BNN apakah takutnya narkoba, bahaya banget gitu dia mulai itu diperiksa pasti. Jadi mobil sudah bagus, nanti pengemudinya oleh kan bahaya juga ya. Baik Bapak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari sahabat terminal. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ramcek bukan sekedar pemeriksaan rutin, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi benar-benar memenuhi aspek teknis dan kelaikan jalan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Nah, sebelum kita tutup, boleh mari kita dengarkan dulu mungkin yang pertama closing statement dari Bapak Anton terlebih dahulu, Pak. Dipersilakan. Baik, keselamatan di jalan itu dipengaruhi ada 3 unsur utama, yaitu prasarana. Prasarana itu jalan dan beserta rambu-rambunya. Kemudian ada sarana. Sarana itu yang tadi kita sudah bahas dengan lebar terkait dengan pengecekan ramcek. Kemudian ada unsur manusianya. Nah, semua unsur ini harus memenuhi syarat untuk ada jaminan keselamatan. Tapi kita harus tahu bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan saat ini adalah unsur sarananya. Sementara masih ada 2 hal,
yang di luar kewenangan dinas perhubungan terkait dengan prasarananya dan kondisinya. Tapi di dalam operasional yang namanya kendaraan itu biasanya yang paling banyak mengakibatkan kecelakaan itu adalah unsur manusianya. Makanya di dinas perhubungan khususnya di terminal terpadu Pulau Gebang ini tadi itu sampai Pak Kristianto bahwa dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan itu untuk mengecek terkait dengan tensi pengemudi, kemudian ada pengecekan narkoba ya kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian ya, kalau bisa juga tes jangan sampai pengemudinya juga dalam kondisi mabuk kemudian posisi yang paling juga yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana supir itu betul-betul ada istirahatnya, sehingga jangan sampai dia ada long shift. Nah kalau long shift itu kadang-kadang manusia itu kan punya batas capaian, sehingga kita berharap kalau semua unsur yang terkait dengan saya sampaikan tadi bahwa kalau semua unsur prasarana baik, terus sarananya juga baik, dan manusia atau pengemudinya juga dalam kondisi fit, maka kita berharap bahwa angkutan mudik lebaran tahun 2026 itu lebih bagus daripada tahun tersebut. Saya kira. Baik Bapak. Jadi Ramcek ini dijalankan untuk salah satunya meningkatkan keselamatan dari segi prasarana saja, gitu ya. Sarananya saja. Jadi ternyata ada 3 aspek yang harus kita garis bawahi, yaitu ada prasarana, sarana, dan juga manusianya. Jadi mungkin dari Dinas Perhubungan membantu untuk meningkatkan keselamatan dari segi sarana saja. Dan selanjutnya Bapak mungkin ada nggak Pak untuk Pak Kris nih pesan terhadap para operator bus dan juga para pemudik di terminal terpadu Pulau Gebang, Pak? Oh iya betul Pak. Jadi saya himbau ya, dan saya minta kepada para operator atau pemilik bus antar kota yang nanti memang melaksanakan angkutan mudik lebaran, tolong busnya itu disiapkan dengan baik. Jangan kan pasti ada bagian teknisnya di sana ya. Jadi sebelum keluar pool harus diperiksa kelengkapannya tadi yang disampaikan Pak Anton ya. Jangan sampai nanti nggak mau tahu diperiksa tidak lulus, repot penumpang bisa jalan. Nah, daripada nanti mengalami hambatan di pemeriksaan, harus itu disiapkan kelengkapan teknisnya yang mungkin naik jalan juga, pengemudinya juga harus perhatikan tadi harus istirahatnya. Siap berapa jam ya kan, 4 jam sekali istirahat, dan ada cadangan tentunya. Untuk para penumpang, ya untuk yang mau mudik, kalau mobilnya sudah baik, bunyi udah sehat, yang penumpangnya sudah sehat, dia mempersiapkan mau pulang kampung itu bagaimana pemeriksaan diri, fisiknya atau kesehatannya sehingga semua nyaman. Betul Bapak. Aman dan bersampai juga. Baik, jadi mungkin ada peribahasan itu. Apa tuh? Sedia payung hujan gitu ya Pak. Jadi harus dipersiapkan di poolnya. Baru kalau di terminal tuh sudah langsung bisa beroperasi. Jadi Jangan bukannya lagu-lagunya kalau nggak hari ini yang besok gitu. Kalau 3 hari ini. Ya kan, Nanti bayarnya minggu depan aja. Iya, nanti udah sampai sana baru siapin loh, itu salah. Salah ya. Sedia payung sebelum hujan ya, sobat terminal jangan lupa. Nah, mungkin ini akhir dari podcast kali ini ya Pak. Sebenarnya sedih ya Pak, terlalu singkat ya untuk omongan kita. Ya mungkin bisa kita simpulkan bahwa melalui Ramcek yang dilaksanakan secara konsisten di Terminal Terpadu Pulau Gebang, diharapkan seluruh armada yang melayani pada angkutan lebaran tahun 2026 ini berada dalam kondisi layak jalan, aman, dan siap mengantarkan penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Anton dan juga Bapak Kris atas waktu dan juga penjelasannya yang sangat komprehensif. Serta kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terus berkomitmen dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Semoga informasi yang disampaikan pada episode ngobrol kali ini dapat menambah pemahaman masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Dan sampai jumpa pada episode ngobrol bareng orang terminal selanjutnya. Terima kasih.